Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Oktavia Siska Dwi Cahyani, NPM 1701101173 akan mempresentasikan tentang negosiasi lintas budaya dan negosiasi internasional. Sebelumnya, budaya itu apa sih? Kita harus mengerti pengertian budaya itu sendiri apa. Meskipun perbedaan budaya jelas, memang penting negosiator juga harus berjaga-jaga agar tidak selalu menyalahkan perbedaan budaya atau menganggap perbedaan budaya sebagai yang paling bertanggung jawab atas hasil negosiasi. Meski budaya menentukan karakteristik di level kelompok, tidak berarti bahwa semua anggota budaya termasuk memiliki karakteristik yang beragam dan sebenarnya sangat sulit memprediksi perilaku seseorang individu berdasarkan perbedaan budaya saja. Selanjutnya akan ada pokok pembahasan yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu tentang seni dan ilmu negosiasi budaya. Yang kedua yaitu perbedaan atau faktor pembeda negosiasi internasional. Yang ketiga ada konseptualisasi budaya dan negosiasi. Yang keempat ada pengaruh budaya terhadap negosiasi. Dan yang terakhir yaitu pengaruh budaya terhadap negosiasi. Seni dan ilmu negosiasi lintas budaya. Seni negosiasi lintas budaya adalah menentukan strategi-strategi yang harus digunakan untuk meningkatkan pemahaman lintas budaya. Ilmu negosiasi lintas budaya memberikan bukti-bukti penelitian untuk mendukung tren luas yang seringkali, namun tidak selalu terjadi selama negosiasi. Yang selanjutnya yaitu ada faktor pembeda negosiasi internasional. Di sini terdapat dua konteks, yaitu konteks lingkungan dan konteks terdekat. Konteks lingkungan sendiri terdiri dari kontrol pemerintah dan birokrasi asing. Yang kedua ada ketidakstabilan dan perubahan. Yang ketiga ada perbedaan ideologi. Yang selanjutnya ada perbedaan budaya, ada pemegangan saham eksternal, ada pluralisme hukum, pluralisme politik, dan fluktuasi mata uang dan nilai tukar mata uang asing. Untuk konteks terdekat sendiri, yaitu ada hasil negosiasi yang diinginkan, pemegang saham terdekat, kekuatan tawar-menawar relatif negosiator dan sifat ketergantungannya. Selanjutnya ada tingkat konflik yang mendasari negosiasi politik. Selanjutnya ada hubungan antar negosiasi sebelum dan selama negosiasi. Semua hal tersebut akan memengaruhi proses dan hasil negosiasi. Selanjutnya yaitu ada konseptualisasi budaya dan negosiasi. Menurut Avord 2000, terdapat banyak makna yang berbeda mengenai konsep budaya. Namun, definisi semuanya akan memiliki dua inti aspek yang sama. Yang pertama, budaya adalah fenomena dari kelompok-kelompok. Yang kedua adalah bahwa keyakinan nilai dan ekspektasi perilaku budaya dipelajari dan diteruskan secara turun-temurun dari anggota lama ke anggota baru. Selanjutnya yaitu ada Robert Janosik 1987. Menurutnya, mengidentifikasi 4 cara yang digunakan untuk mengkonseptualisasi budaya dalam negosiasi internasional, yaitu yang pertama, budaya sebagai perilaku yang dipelajari, di mana perbandingan lintas budaya dilakukan dengan menemukan norma-norma dan nilai-nilai penting yang membedakan suatu budaya dengan budaya lain dan kemudian memahami bagaimana perbedaan ini akan memengaruhi negosiasi internasional. Yang kedua yaitu ada budaya sebagai nilai bersama. Yang ketiga ada budaya sebagai dialektika. Dan yang terakhir adalah budaya dalam konteks. Selanjutnya yaitu tentang pengaruh budaya terhadap negosiasi menurut sudut pandang manajerial. Yang pertama yaitu ada definisi negosiasi sendiri. Apa yang dinegosiasikan dan apa yang terjadi ketika kita bernegosiasi dapat sangat berbeda antar budaya. Antara konteks sama hubungannya itu akan berbeda. Yang kedua yaitu ada peluang negosiasi. Budaya memengaruhi cara negosiator melihat peluang sebagai sesuatu yang bersifat distributif maupun integratif. Yang ketiga yaitu adalah pemilihan negosiator sendiri. Bisa dari ahli negosiator atau bisa dari rekan terpercaya yang kalian percayakan atau negara percayakan untuk melakukan negosiator dengan negosiator lainnya. Yang selanjutnya yaitu ada protokol atau gaya komunikasi, bisa formalitas atau bisa informal. Misalnya, attitude, penggunaan nama depan, kartu nama, jabat tangan, aturan berpakaian dapat menjadi dasar penilaian latar belakang dan kepribadian negosiator sendiri. Yang selanjutnya ada komunikasi, tentunya komunikasi ini bisa terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Yang selanjutnya ada kepekaan waktu, untuk kepekaan waktu ini bisa tinggi atau rendah setiap negosiator yang melakukan negosiasi. Yang selanjutnya ada kecenderungan risiko. Kecenderungan risiko sendiri, para negosiator dalam budaya berorientasi
berorientasi terhadap risiko atau yang memiliki risiko yang tinggi akan lebih bergantung lebih dulu dalam kesepakatan dan akan memengaruhi lebih banyak kesempatan. Sebaliknya, jika budaya yang berorientasi menghindari risiko dalam cenderung mencari informasi lebih lanjut, sikap yang dilakukan adalah menunggu dan akan melihat bagaimana negosiasi berlangsung terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu ada kelompok vs individu. Apa yang dinegosiasikan dan apa yang terjadi ketika kita bernegosiasi dapat sangat berbeda antara budaya. Ada yang bersifat kolektif atau bahkan ada yang bersifat individualisme. Sifat kesempatan, yaitu budaya mewarnai cara negosiator melihat peluang sebagai sesuatu yang bersifat spesifik atau bisa bersifat umum atau distributif maupun integratif. Yang selanjutnya yang terakhir yaitu ada emosionalisme dari budaya masing-masing atau dari negara masing-masing sendiri. Setiap budaya memiliki bobot yang berbeda, mungkin mencakup pengetahuan, senioritas, hubungan kekerabatan, pengalaman, status, dan lainnya. Emosional sendiri ini juga akan tergantung bagaimana tinggi rendahnya emosional tersebut akan bergantung pada setiap negara. Yang selanjutnya yaitu ada pengaruh budaya terhadap sudut pandang penelitian. Pengaruh budaya, menurut peneliti sendiri, yaitu adalah hasil negosiasi, proses negosiasi dan pertukaran informasi, kognisi negosiator, dan etika maupun taktik negosiasi. Walaupun banyak penelitian yang telah dilakukan tentang negosiasi, namun penelitian tersebut sulit diringkas karena menelaah dari berbagai budaya, sampel dan topik yang berbeda-beda, serta seringkalinya temuan yang saling berlawanan. Jadi para negosiator itu atau memiliki strategi-strategi yang berbeda untuk menjadikan pola interaksi antara negosiator A dan negosiator B. Strategi-strategi tersebut menjadikan kepentingan dan prioritas dari negosiator budaya tersebut yang akan menjadi pola kesepakatan integratif dan menghasilkan kesepakatan bersama. Yang selanjutnya yaitu ada strategi negosiasi yang responsif terhadap budaya. Yang pertama yaitu tentang sedikit pengetahuan mengenai budaya lain. Dalam strategi unilateral, ada mempekerjakan agen atau penasehat. Untuk strategi bersamanya, membawa seorang mediator dan membujuk negosiator lain menggunakan pendekatan kita. Selanjutnya ada keakraban yang sedang berlangsung atau keakraban yang sedang. Sebagai strategi unilateral, ada adaptasi dengan pendekatan negosiator lain. Contohnya, untuk strategi bersama, contohnya penyesuaian dengan koordinat. Selanjutnya yaitu yang ketiga ada banyak pengetahuan mengenai budaya lain. Ini sebagai strategi unilateralnya, contohnya merangkul pendekatan negosiator lain dengan kita. Untuk strategi bersamanya ada dua, yaitu improvisasi pendekatan dan simfoni efek. Berikut adalah contoh kasus yang saya temukan, yaitu adalah untuk perusahaan teknologi raksasa Google dan pemerintah Indonesia. Kasus yang diangkat dalam tulisan ini adalah permasalahan pihak Google yang telah membuka kantor perwakilan di Indonesia dan menjalankan usahanya sejak tahun 2011, tetapi mereka keberatan untuk membayar pajak pendapatan dan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan Indonesia. Dengan begitu, pihak Google dan pemerintah melakukan negosiasi. Negosiasi antar pemerintah Indonesia dan perusahaan swasta Google Amerika merupakan negosiasi antar dua negara dan dua budaya, walaupun tempat atau lokasi permasalahan terletak di Indonesia. Seperti yang terlihat atau seperti yang disampaikan oleh Hill 1997, bahwa negosiasi adalah seni berkomunikasi. Demikian juga negosiasi yang terjadi antara pemerintah Indonesia dan pihak Google menunjukkan bahwa kedua belah pihak menampilkan kepiawaian komunikasi yang membuat pihak-pihak lainnya berusaha keras untuk memenangkan tujuan dan keuntungannya. Yang ketiga yaitu dari kasus Google yang terjadi antar pemerintah Indonesia dan pihak swasta Google dari Amerika ditunjukkan bahwa negosiasi bisnis yang berlangsung 1 tahun lebih ala budaya Amerika yang secara stereotip bersikap objektif, cepat mengambil keputusan, tidak bertele-tele, tepat waktu, dan segera menuntaskan transaksi. Ternyata dalam negosiasi dengan pemerintah Indonesia untuk permasalahan pajak tersebut, semua karakter tersebut itu malah tidak ada, tidak sesuai dengan ala budayanya Amerika. Yang lebih tampak dalam negosiasi adalah pihak Google Amerika mengulur waktu, tidak tepat waktu, bertele-tele, tidak profesional, dan bersikap subjektif. Bahkan pihak Google sendiri tidak malu untuk melakukan tawar-menawar nilai besaran pajak hingga serendah-rendahnya yang tidak sesuai dengan perhitungan nilai besaran pajak yang telah dilakukan oleh pihak pemerintah Indonesia. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa budaya itu
dalam negosiasi tidak akan berpengaruh dalam proses negosiasi itu sendiri. Ternyata budaya yang selama ini dipegang teguh oleh Amerika dalam negosiasi yang terjadi dengan Indonesia malah tidak tampak gitu. Terima kasih. Itu saja demikian yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.